Once again, brothers, John Balls here. Balik lagi ke waktu belajar John Balls. Kita udah bahas sanguinis, koleris, melankolis. Sekarang kita bahas tips untuk orang plekmatis. Yap, save the best for last. Atau mungkin ya gue sempat kelupaan karena orang plekmatis biasanya sering terlupa. Tapi tenang aja, sekarang kita bakal bahas plekmatis. So tunggu apa lagi, langsung aja kita let's go! Orang plekmatis, orang yang damai, orang yang tenang, orang yang pengamat, orang yang santai, orang yang kurang antusias, orang yang tidak terlihat, orang yang biasa-biasa saja, orang yang membosankan. Well, itu kalau tidak dilatih. Kelemahan dari plekmatis yang kita tahu adalah mereka kurang motivasi. Dan masalahnya, orang plekmatis yang damai suka seperti dilupakan dan tidak ada. Padahal orang plekmatis sangat suka apabila mereka dianggap. Tidak perlu dipuji, tidak perlu diberi penghargaan, cukup dihargai saja dan dianggap ada. Ajak mereka kemanapun kalau kalian mau pergi, jangan ditinggalkan. Mereka suka sering merasa ketinggalan sendiri. Padahal sebetulnya bukan kita mau tinggalin mereka, kita suka lupa kalau mereka ada. Karena keberadaan mereka yang sangat tipis. Apalagi kalau watak gabungannya adalah melankolis, introvert sejati. Berbeda dengan orang koleris yang sangat menonjol, orang plekmatis ya bisa dibilang kurang menonjol. Tetapi kadang-kadang kurang menonjolnya ini adalah sebuah kelebihan yang dimiliki plekmatis. Contohnya apabila punya kesalahan, orang plekmatis kadang-kadang kesalahannya nggak ketahuan karena mereka emang nggak menonjol dari awal. Beda dengan orang koleris yang memang mereka sudah menonjol dari awal, jadi kalau punya sebuah kesalahan juga menonjol. Jadi bisa dibilang kalau kelebihan orang plekmatis sendiri adalah kelemahan mereka tidak terlihat atau tidak kentara gitu. Jadi ya orang kalau nggak ada kelemahannya biasa jadi kekuatan kan? Iya nggak sih? Well, kalian ngerti lah apa yang saya maksud. Tapi ya kurang lebih itulah plekmatis. Tapi jangan salah, dengan sedikit tendangan dan dorongan, seorang plekmatis yang damai bisa lebih semangat. Jadi tips pertama, ayo berusaha bangkitkan semangat orang plekmatis. Dengan cara apa? Salah satu kelemahan terbesar dari orang plekmatis yang damai adalah mereka kurang antusias dengan apapun. Sedangkan biasanya pasangan mereka orang koleris ingin sekali setiap orang punya kecepatan dan antusias seperti mereka. Sedangkan orang plekmatis belum tentu bisa. Itu yang membuat pasangan koleris dan plekmatis biasanya berkelahi. Antusiasme ini bisa dibangun. Tetapi ingat, orang plekmatis tidak suka dengan hal yang ya langsung naik kayak gitu ya. Mereka tidak suka hal yang langsung ditumpuk. Mereka senang hal yang gampang, yang mudah. Jadi apabila kalian mempunyai anak orang plekmatis, suami orang plekmatis, istri orang plekmatis, atau kalian sendiri orang plekmatis, berusaha motivasi kalian dengan hal yang sedikit demi sedikit. Contohnya untuk mendapatkan sebuah semangat atau antusias pada sebuah hal. Pertama, cari hal dulu yang kalian rasa kalian agak suka. Karena biasanya kalian, ya semuanya suka, tapi nggak ada yang suka banget. Oke, pilih yang kalian nyaman. Misalnya kalian suka bermain bola. Oke, kalian lakukan dulu mungkin sebulan sekali bermain bola. Dan apabila kalian sudah terbiasa sebulan sekali, kalian bisa meningkatkan jadi sebulan 2 kali. Lama-lama tingkatkan seminggu sekali. Dan kalian mulai meningkatkannya dari sana. Ya, kecil-kecil dulu. Sama seperti teman saya. Waktu itu saya punya teman, orang plekmatis. Pada saat saya dan kawan-kawan saya sedang berkumpul, kita mau mengerjakan tes watak. Pada saat saya memberikan soal tes watak yang berisi 100 soal itu pada teman sanguin, melankolis, dan koleris saya, oke, mereka tidak keberatan untuk mengerjakannya. Tetapi pada saat saya memberikan ke teman plekmatis saya, dia langsung melihat angkanya ada 100 soal, dan dia langsung kayak, "Buset, banyak banget, males gue ngerjainnya." Jadi dia langsung males karena udah lihat 100 soal itu. Jadi sebetulnya kalau kalian mau ngasih sebuah tes untuk orang plekmatis, kalian kasih dulu 5 soal, bergantian. Jadi dia kira, oh ya 5 nih gampang. Itu lebih mudah untuk mereka. Jadi mungkin kalau orang plekmatis sholat tarawih, mereka lebih suka yang 2-2-2 gitu kali ya. Ya nggak sih? Nggak. Karena gue juga suka sih yang 2-2-2-2. Next! Orang plekmatis yang damai sulit melakukan perubahan. Mereka melawan sebuah perubahan. Jadi mereka harus mencoba hal yang baru. Dan kalau kita ingat, biasanya pasangan plekmatis ini ada kolerisnya. Dan biasanya orang koleris ini suka sekali perubahan dan sesuatu yang sangat dinamis. Plekmatis males, mereka maunya monoton, sesuatu yang mudah. Ya kalau bisa nggak ada perubahan. Tipsnya sama seperti yang sebelumnya. Orang plekmatis kan nggak suka langsung dinamis berubah gitu ya. Jadi ya carilah hal yang baru, mungkin memikirkan hal-hal dulu yang baru. Misalnya kalian sudah mahir bermain bola.
Sekarang saatnya kalian cari hal yang baru, mungkin bermain catur. Oke, mulai dari memikirkan dulu bermain catur. Seminggu sekali kalian pikirkan sambil bermain bola, oh ya ternyata bermain catur itu menyenangkan. Sehabis itu mungkin kalian bisa melihat dulu tutorial catur perlahan-lahan karena kalian pengamat. Sehabis itu mungkin kalian mencoba untuk bermain catur seminggu sekali, dan lama-lama kalian mempunyai hal yang baru di hidup kalian. Dan cobalah apabila pasangan koleris kalian memaksa kalian untuk jalan-jalan kayak mungkin keluar rumah, ya diiyakan saja. Kalian coba untuk pergi dan keluar dari box kesenangan kalian yang begitu-gitu aja. Misalnya kayak malam mingguan, kalian sudah nyaman malam mingguan berada di rumah main game, dan tiba-tiba pasangan kalian pengen nonton di bioskop. Oke, memang kalian nggak bisa setiap minggu seperti itu, tapi ya sebulan sekali boleh lah, biar kalian melihat dunia luar dan tidak hanya tidur-tiduran di kasur kalian saja. Orang pragmatis yang damai tampaknya malas. Orang yang damai itu malas. Kenapa bisa gitu? Karena mereka nggak mau hal yang tadi, nggak mau hal yang dinamis. Mereka mau santai-santai aja, jadi kelihatan males. Nggak mau ada perubahan, jadi kelihatannya males. Nggak mau ada ribut sama orang. Iyalah ya, karena ribut sama orang. Bukan gitu. Sama seperti orang sanguin yang mau senang-senang saja, orang pragmatis mau yang gampang-gampang aja. Jadi coba kalian untuk bisa lebih belajar. Jadi coba kalian belajarlah untuk menerima tanggung jawab hidup. Mungkin orang pragmatis yang damai dibilang pemalas karena salah satunya suka menunda-nunda. Itu hal yang paling menyebalkan dari orang pragmatis, menunda-nunda. Biar apa? Biar mereka bisa menghindari pekerjaan, karena mereka tidak mau mengerjakan sesuatu yang sulit, mau yang mudah saja. Coba mulai belajar untuk jangan menunda-nunda hal yang bisa kalian lakukan sekarang. Karena orang pragmatis suka, oh ya besok aja deh, oh ya nanti aja deh. Coba lakukan hal-hal yang mudah itu sekarang. Menunda-nunda bisa dimiliki orang melankolis juga, bisa orang pragmatis juga, bahkan orang sanguin. Tapi alasannya berbeda. Kalau pragmatis ya karena tadi ya, damainya itu mereka nggak mau ngerjain sesuatu yang susah. Orang melankolis menunda-nunda karena mereka merasa belum siap. Orang sanguin menunda-nunda karena mereka merasa kayak saya mau yang senang-senang aja deh, nggak mau yang nyusahin. Sama ya kayak orang pragmatis ya. Tapi ya bedanya yang satu mau senang, yang satu mau gampang. Jadi gitu, itu beda ya, itu beda. Nah, kalau orang melankolis kan tadi, kalau belum persiapan yang matang, mereka emang nunda. Itu melankolis. Kalau pragmatis, emang mereka nggak mau ngerjain karena susah, karena nggak mau memulai. Mereka paling susah untuk membuat keputusan, termasuk keputusan kapan mereka bekerja. Belajarlah untuk lakukan hal itu sekarang juga. Misalnya kayak kalian punya cucian kotor, lakukan sekarang. Pause video ini, baru abis kalian cuci, nonton lagi video ini. Atau ya mungkin kalian boleh lanjutin dulu video ini karena ya waktu tonton AdSense. Dan orang pragmatis jangan lupa untuk selalu motivasi diri kalian. Motivasi diri apapun itu, dari hal yang menyenangkan, hal yang mudah. Anggaplah semua hal itu mudah. Anggaplah kalau emang hal-hal yang menyulitkan itu sebetulnya mudah. Artinya harus gimana dong? Ya misalnya kayak angkat meja itu berat tapi dikerjakan berdua jadi ringan. Hal-hal seperti itu harus bisa kalian mainkan. Kalau kalian sudah menemukan kunci untuk memotivasi diri kalian sendiri, akan lebih mudah buat kalian untuk mengerjakan hal-hal yang sulit. Jadi selalu ingat, kalau kalian orang pragmatis yang damai, ya butuh sebuah rangsangan, butuh sebuah dorongan untuk bisa melakukan hal-hal yang untuk memotivasi diri kalian. Karena hal-hal ini sangat dibutuhkan untuk bisa melakukan hal-hal yang emang menjadi tanggung jawab kalian. Jadi ya, motivasi diri kalian. Kalau kalian bertanya gimana cara orang pragmatis paling gampang memotivasi dirinya, pertama, ya cari pasangan. Kalau kalian memang udah mau paling gampang tuh cari pasangan yang bisa dorong kalian, yang bisa narik kalian, yang bisa ngerangkul kalian. Kalau kalian nggak punya pasangan dan kalian sendiri, pikirkan bahwa semua hal itu mudah. Semua hal pasti ada pemecahannya. Akan lebih mudah untuk orang pragmatis sanguinis, tapi untuk orang pragmatis melankolis pasti lebih berat. Oke, Bras, itu aja. Kalau kalian mau nanya sesuatu boleh di bawah. Untuk orang pragmatis, thank you for watching. I'm out, Bras. Let's go! It's John Balls here. Salah satu kelemahan terbesar dari orang pragmatis yang damai adalah tapi jangan salah, bukan berarti tapi jangan salah. Tapi so bad. Tapi jangan salah, tidak apa sih, gue mau ngomong apa sih? Jadi bisa dibilang padahal orang pragmatis yang sudah dilatih, sudah diasah, mereka bisa menjadi scrap. Tapi tenang aja, sekarang
Tapi ya Allah. Padahal orang pragmatis yang